Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, makasih Rani. Waalaikumsalam. Makasih Hani, berkah selalu. Oke, hindari hal seperti itu. Iya, hindarin aja. Makasih Rani. Gimana, Mam? Aku mulai dari mana ya? Dari mana sih? Mami dari mana? Mami dari mana? Aku Mami Sugi dari Bogor. Cikeas. Dari Bogor. Oke, Cikeas. salam kenal ya. Aku dari Semarang, Sinik dari... Salam kenal juga. Terima kasih banyak. Di Jakarta. Iya, Ran. Makasih ya. Selamat bekerja. Sehat ya, waalaikumsalam. Aku Halo. mau curhat tentang yang kemarin juga ya. Mungkin diulang Gimana? lagi Mi, maksudnya. Ulang lagi aja ya. Iya. Aku itu sekarang di fase yang apa sih? Kecewa. Iya. Kecewanya bukan sama keluarga, sama apa ya, sama teman-teman. Dan aku itu orangnya suka apa sih, segala sesuatu itu berlebihan. Jadi kalau sayang sama teman tuh berlebihan gitu. Iya. Tapi yang aku dapati nggak saling gitu loh. Dan aku mendapatkan kekecewaan terus gitu. Dan itu berulang-ulang dari sini ke sini, berganti-ganti orang seperti itu juga sama aku, kayak gitu semua. Dan aku kan kemarin kan diajarin cuek kan ya. Ternyata tuh aku nggak bisa. Aku udah berjalan cuek itu udah 3 hari, hari keempat aku tuh nggak bisa, tuh kembali lagi aku tuh nggak enak gitu loh. Jadi misalnya gini, orang WA aku, Mami aku kangen gitu loh. Aku bilang iya, tadi aku jawabnya datar aja kan. Lama-lama telepon atau gimana gitu, ayo live dong. Padahal aku tuh nggak mau live lagi ya. Tetap aja walaupun badanku nggak enak, tetap aja aku live lagi gitu loh. Dan aku tuh nggak bisa cuek jadi orang tuh nggak bisa. Mami mengharapkan sesuatu nggak dari hal-hal itu? Jadi dengan Mami nggak enak itu, Mami mengharapkan sesuatu nggak sih gitu? Maksudnya Jujur. Mengharapkan sesuatu jadi, Mami misalnya diajak keluar nih, terus nggak enak, oh ya udah yuk gitu. Nah, hayunya itu Mami mengharapkan sesuatu nggak timbal balik dari mereka? Misalnya suatu saat kalau mereka diajak mau atau gimana gitu? Enggak, tapi yang aku mau tuh seperti ini gitu loh. Misalnya ya, aku kan suka ngajak kumpul teman-teman. Ngajak kumpul teman-teman. Tapi sekali aja aku nggak ngajak kumpul, mereka tuh menghilang. Nah, maunya aku tuh lo boleh menghilang dari gue gitu. Tapi jangan pura-pura nggak kenal gitu loh. Udah biasa aja, seperti orang yang baru kenal, maksudnya tetap sapa-sapa kalau di TV, hai gitu-gitu. Maunya aku seperti itu gitu loh. Oke lah, kita nggak kumpul lagi, nggak masalah bagi aku. Tapi tuh jangan nggak sapa-sapaan juga gitu. Kan kita tuh kenal, kita tuh baik, kita tuh udah berbarang-barangan bertahun-tahun. Bahkan aku pernah main ke rumah dia dan aku tuh udah berlebihan banget gitu loh, berteman itu gitu loh. Tapi yang aku dapetin nggak gitu semua gitu, nggak ada timbal baliknya ke aku tuh nggak ada. Tuh ada yang jawab, mungkin teman-temannya matre. Nah, Iya. ya waalaikumsalam Sipa. Aku lagi, maaf Sipa, bukan nggak mau jawab, aku lagi. Tadi yang bilang dia cuek, maminya nggak bisa cuek katanya gitu. Gimana tuh cara nyikapinnya? Iya. Dan aku tuh pengen jadi orang biasa aja, tapi gimana caranya? Iya, tuh Mami itu beneran kebawa hidup di TikTok. Bukan di TikTok, lebih tepatnya di sosmed. Dan mungkin di real life-nya Mami juga seperti ini.
Itu mami ini kalau maaf ya Mi, ini agak apa-apa dipikirin gitu loh. Iya. Hal kecil aja dipikirin gitu. Iya. Dia tuh tidak bisa menerima kekurangan diri. Kalau menurutku ya Mi ya, Iya. kurang bisa menerima kekurangan diri. Jadi terlalu memaksakan. Itu ada hal yang harusnya lebih prioritas tapi nggak diprioritaskan. Biasanya orang-orang seperti itu teman-teman, biasanya ya. Hal-hal yang harusnya prioritas itu malah nggak diprioritaskan. Biasanya orang yang bersikap nggak enakan tuh biasanya seperti itu, kebanyakan itu. Nah mungkin mami mulai sekarang bisa belajar apa sih prioritas hidupku di umur segini, apa sih prioritas jalanku di usia yang segini. Maaf ya, ini kita jadi agak panjang ya. Jadi itu nanti akan mengurangi, Mam. Mungkin yang kemarin kita sering ngumpul sama teman-teman memikirkan hal yang penting, kita jadi beralih nih ke hal yang hidup gue di umur segini tuh gue harus ngapain sih gitu. Ini gue udah gak muda lagi nih. Kapan? Maaf ya, aku pun juga kadang-kadang berpikir situ. Bukan mikir jelek, tapi kadang-kadang ya hidup ini tuh gue nggak ngerti sampai kapan nih gitu. Jadi gue harus prioritas ke hal-hal yang membuat gue nanti enak jalannya, enak hidupnya. Gitu. Kalau aku sih gitu ya Mami ya. Iya. Kalau aku sih begitu. Jadi mikirin hal yang nggak penting tuh malah nguras energi, nguras pikiran, bisa jadi malah nguras materi kan gitu. Coba mungkin Nick punya jawaban berbeda mungkin Nick. Tapi aku itu gini loh, nggak bisa ngedengar keluhan orang. Jadi otakku tuh bekerja gimana cara aku membahagiakan orang ini gitu loh. Itu aja yang dipikirin aku. Aku nggak kepengen dia ini susah. Misalnya ngomong hari ini, misalnya aku tuh nggak punya beras. Nah aku gimana caranya ini? Kasihan banget tuh seminggu aku mikirin beras dia gitu. Kasihan banget gitu. Jadi otakku tuh aku tuh sakit kepala gara-gara diriku sendiri. Sebenarnya itu baik nih, sebenarnya baik. Cuman jadi nggak baik karena merugikan diri sendiri. Iya, jadi kadang itu baik. Jadi ada teman saya itu, teman baik saya selalu ngontrolin aku. Dan dibilang, ingat ya Mi, kalau di TikTok tidak ada masalah duit. Kalau orang yang pinjam duit jangan dikasih. Ingat itu ya. Kalau nasihatin teman saya itu suka melanggar. Kalau orang mau pinjam duit aku diam-diam tuh nggak kasih tahu ke teman ini gitu. Lantas aku dimarahin kan. Diam-diam aku pinjemin. Sudah kejadian orangnya udah lari, aku baru cerita. Aku bilang juga apa? Jangan mau berteman itu masalah duit gitu loh. Iya. Mungkin Mami mulai sekarang bisa belajar untuk prioritas itu tadi. Iya. Belajar untuk prioritas, mana yang lebih penting. Maaf ya, kita ini udah gak muda lagi gitu kan. Karena kalau kayak gini aja Mi, kayak misalnya skala prioritas tuh, misal kita sedekah nih. Sedekah itu kan misalnya Mami harus ngeliat dulu nih anak Mami, sepupu Mami, ponakan Mami, bahkan tetangga. Kalau orang lain itu urusan ke belakang gitu. Urusannya tuh jauh kalau orang lain. Apalagi di sosmed. Nah itu Mami harus bisa mengklarifikasi kotak-kotakin dulu tuh untuk itu. Karena kalau misalnya Mami sama ratain semua, makanya bebannya di diri Mami semua, Mami mikirin semua dan itu berat. Jadi buat menepis itu semua ya, yang tadi aku bilang, kalau seandainya ya nyimak, makasih Papa. Jadi kalau misalnya ada orang yang beresiko akan ngobrol seperti itu, Mami hindari dulu aja gitu loh. Aku pengen bantu jawab tapi mau meeting. Typing aja. Ya typing aja. Terus ketika Mami udah mendapatkan posisi skala prioritas dan orang ini misalnya ada orang yang kayaknya tuh berprioritas ke arah situ, Mami mungkin kurangin interaksinya gitu loh, kurang interaksi. Lama-lama itu akan lupa sendiri kok kalau Mami nggak deket sama dia gitu loh, nggak peduli sama dia gitu loh, karena hidupnya orang juga kan sendiri-sendiri. Sekarang kalau Mami sakit gara-gara Mami berpikir kayak gini, yang akan ngerawat Mami siapa? Ya keluarga Mami, bukan mereka gitu loh. Jadi makanya mereka itu belum tentu ngebantu Mami gitu loh. Jadi makanya Mami nggak harus mikirin mereka gitu. Kalau Mami sakit kan bukan mereka yang peduli, mereka kan pedulinya cuma dibantu Mami gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Waalaikumsalam. Iya bener Mam gitu. Jadi kasihan di Maminya gitu. Jadi Mami harus ada prioritas
prioritas nih anak dulu nih, ini anak masih kurang jajan nih, ini ke sepupu masih belum sekolah nih, sepupu masih minta jajan, ini mesti kasih duit. Kenapa harus mikir orang yang jauh dari family kita gitu loh? Karena family kita aja masih banyak yang, walaupun family kita mungkin nggak ngabarin kita, tapi setidaknya kita kan tahu kondisi keluarga kita sendiri gitu kan. Nah jadi peduliin dulu keluarga. Sosmed ini sebatas hiburan gitu loh, sebatas mencari kesenangan, tapi bukan berarti kita membawa kehidupan pribadi kita ke sana gitu, ke sosmed. Karena di sosmed ini kadang banyak juga kepura-puraan. Dia bilang dia susah padahal dia nggak susah. Dia bilang dia tinggal di Jakarta padahal dia tinggalnya di Kalimantan gitu kan. Nah kita kan nggak tahu kebenaran itu semua gitu loh. Mereka mempermainkan kita gitu loh. Jadi makanya kita punya sifat yang sedikit cuek, yang nggak terlalu pedulian. Jadi aku mau nyanyi ya, tapi habis mau nyanyi aku langsung turun. Mending mami kayak gitu aja. Kalau mami mempunyai sifat yang nggak enakan gitu. Jadi nanti orang akan tahu mami, oh ini mami Sugi ini kalau dia nyanyi dia langsung turun guys. Jadi orang nggak akan tersinggung nanti karena mami sudah menempatkan sifat yang seperti itu gitu loh. Jadi makanya aku nggak ada masalah misalnya mami naik di rumahku, ntar dulu deh Mi gitu. Oh ya aku biasanya nyanyinya 2 lagu aja terus habis itu aku turun, nggak apa-apa ya gitu. Nah apapun host ini berpikirnya kayak aku, mami ini gini, itu bukan urusan mami. Terserah kalian berpikir aku seperti apa. Yang penting aku di rumah orang nyanyi 2 kali, aku turun nyanyi 2 kali. Karena apa? Buat melatih mental mami menjadi orang yang cuek gitu, menjadi orang yang nggak terlalu memikirkan perasaan orang lain atau kondisi orang lain gitu. Itu sih kalau saran dari aku. Makanya sekarang kurangi intensitas. Misalnya kalau disuruh live, kalau mami lagi pusing, lagi capek, ya udah mami bilang aja gitu loh, aku lagi capek. Kalau aku sakit kan nggak ada yang ngerawat gitu loh. Seandainya aku sakit ya kamu mau ngerawat gitu loh, kan nggak juga gitu, nggak harus diomongin kayak gitu loh. Jadi mami tinggal bilang aja, aku lagi kerja, aku lagi di jalan, aku lagi capek gitu. Atau mungkin lebih parahnya ya, aku ada kalau ada yang minjam uang, aku nggak bisa minjemin karena memang masih banyak keluargaku yang butuh gitu, atau masih banyak keluargaku yang aku mau bantu gitu. Mereka akan ngerti kalau dewasa. Jadi gini, yang aku udah pelajarin ya, aku pinjam, temanku tetap hilang. Tidak dipinjam, dia hilang juga. Udah aku coba semua dengan jalan 2 itu. Aku pinjam, dia nggak bayar, dia menghilang. Kemarin ada yang mau pinjam, aku nggak pinjam, karena aku udah mau pinjam, dia mau pinjam 5. Aku bilang udah deh angkat 3 aja. Aku bilang aku nggak punya duit, ini duit sayur. Aku bilang gitu. Pas aku mau TF, terus ada anakku, jadi nggak jadi kan. Terus aku cerita ke temanku yang lain, pokoknya jangan dipinjam gitu loh. Akhirnya aku nggak jadi pinjem. Udah pas ketemu aku dia udah nggak nyapa, langsung nggak kenal gitu. Ya udah aku cuek aja, ya udah masa bodoh deh. Kata teman aku, ya udah yang penting kan hilang teman tapi nggak hilang duit kan, daripada hilang teman sama hilang duit gitu loh. Iya. Ya udah aku cuek aja juga. Sampai sekarang jadi nggak kenal lagi sama aku. Ya udah aku masa bodoh juga, nggak penting juga buat aku gitu. Lah itu bisa. Iya, itu bisa. udah. Karena dia nggak Bisa. hubungin aku lagi. Ya udah. Kalau dia ngubungi aku lagi, aku tuh pasti nggak enakan lagi gitu. Karena dia langsung pergi, langsung hilang. Ya udah, jadi nggak. Sebenarnya kualitas ya Mi, kualitas. Jadi kita berteman pun juga kualitas, bukan kuantitas. Jadi kita mendingan sedikit berteman dengan sedikit orang, tapi berkualitas dibanding kebanyakan orang tapi bikin pusing. Itu energi mami itu habis kesedot ke sana, nanti badan drop, fisik lemah, jadi gitu. Kepala pusing, badan pegel-pegel, iya kan? Iya. Kalau kita kebanyakan gitu-gitu teman-teman. Jadi kayak tanpa kita sadari ya, kita pengen membantu orang, tapi malah energi kita yang habis. Dan itu malah merugikan kita sendiri. Gitu. Kita dalam kalau dikasih kelebihan, berlebihan itu bisa dibagi. Oke, itu nggak masalah, itu baik. Cuman kalau maaf ya, kalau pada akhirnya merugikan kita sendiri ya udah gitu. Ngapain sih gitu? Gitu. Gak usah terlalu dipikirin teman-teman. Jadi toh
mati juga mati sendiri kita ini. Iya, tapi aku sekarang sih Wah, udah banyak berubah juga sih ya. Tadinya aku tuh sebulan tuh bisa berapa kali kumpul sama teman aku itu. Kadang-kadang aku yang dari Bogor sarapannya di Bekasi gitu, saking gilanya aku gitu. Dan sehari itu aku bisa berapa tempat, pindah tempat makan gitu. Dari pagi sampai jam 10 gini, jam 5 pindah lagi, saking gilanya aku tuh seperti itu. Dan sebulan tuh bisa berapa kali. Tapi sekarang tuh udah enggak, udah 2 bulan ini enggak. Saya udah. Padahal kita aja belum pernah ditraktir loh ya. Iya. Bukan masalah itu. Enggak, maksudnya apa ya? Aku menurut anehnya aku tuh di situ gitu loh. Bunga. Maksudnya anehnya aku tuh di situ, tapi dengan berjalannya waktu dan aku udah merasa capek sendiri, aku lihat orang-orang ini tuh senang cuma diajak berjalan-jalan doang gitu. Ya udah, akhirnya aku menjauh. Sampai sekarang aku tuh udah nggak kayak gitu lagi gitu. Nih. Ya lanjutkan aja kayak gitu, Mami. Udah stop gitu. Iya. Iya. Nikmatin aja Mi, mulai sekarang dinikmatin hidup. Nikmatin sendiri. Hidup apa ya? Nikmatin diri sendiri, nikmatin yang ada gitu aja, nggak usah terlalu berpikir jauh ke depan atau ke belakang. Iya. Gak usah mikirin perasaan banyak orang. Lawang kita aja kadang-kadang gak ada yang mikirin, tapi itu jelek ya berpikiran dalam artian itu mentok-mentoknya kayak gitulah. Cuman kalau bisa ya udahlah, gue pengen masih baik nih sama lo, tapi kalau lo nggak mau dibaikin ya udah gitu. Kita kan yang ngerti diri kita sendiri, maka kita yang harus tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Ya gitu, Mami. Ya udah. Traktiran. Oke, besok mungkin kita ditraktir Mami, tapi Mami harus ke Semarang ya. Kapan-kapan ya. Ini ya kapan-kapannya. Apa-apa kan kita gini berteman kan bisa jadi saudara gitu loh. Amin. Oh. Jangan Mami jauhi circle yang merugikan itu, iya. Iya gitu loh. Tapi karena aku kan udah berjalannya waktu dari tahun 2022 dan mereka juga berganti-ganti orang-orangnya gitu-gitu juga gitu loh. Ya udah. Tapi sekarang udah tahap bosannya aku, ya udah aku jadinya aku banyak diam diri di rumah gitu. Udah nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Mendingan di rumah dengerin kajian atau dengerin apa gitu. Iya. Iya. Udah nggak muda lagi nih. Iya, memang udah nggak muda lagi. Iya. Apa yang mau dicari lagi sih gitu. Emang. Pernah nggak sih jenuh dengan kegiatan sehari-hari? Ya makanya Ya jenuh pasti, oh iya. lakukan hal yang baru lah. Iya. Habis koin tak bisa absen, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Top up, Santai-santai. top up dulu. Halo. Daripada diem diri, mending Mami nikmatin hidup Mi. Iya benar, nikmatin hidup. Jauhin tuh yang toksik, yang circle gak sehat. Aku boleh nanya lagi nggak? Boleh aja lah kan. Masya Aku tuh Allah. sifat aku kurang baik dan aku tuh angin-anginan, tau nggak angin-anginan? Iya, gampang berubah kemudian. Iya, jadi mood aku tuh berubah-ubah. Jadi orang yang berteman sama aku baik itu sampai sekarang memang orang udah benar-benar mengertinya aku gitu loh. Dan di TikToknya aku ketemu teman yang sangat baik dan baik banget menurut aku dalam segala hal ya, mulai dari tenaga, mulai dari dia sama aku baik, maksudnya tuh saling gitu loh. Iya. Kadang-kala dia traktirin aku traktirin dia. Kalau aku ke rumah dia aku dikasih ini, dia ke rumah aku kasih ini gitu. Bahkan aku kalau di rumah dia tuh diratukan gitu. Aku mau sholat dia langsung nyalain AC nih sholat sini udah gue nyalain nih AC-nya. Kalau misalnya mau pergi, dia mobilnya dinyalain dulu, AC-nya nyalain, tas aku taruh di mobil. Itu bener ketemu orang yang baik tuh ada. Dan baik banget orang sampai sekarang. Dan dia juga orang yang sangat mengerti aku. Di sana aku mau diam 1 bulan, dia nggak tersinggung gitu loh. Aku tahu mami orang kayak gini gitu. Dia tetap aja nggak tersinggung. Nah, itu orang yang baik banget menurut aku. Ya alhamdulillah kalau ketemu yang merasa cocok seperti itu ya gitu. Iya emang. Berarti Jadi kalian satu frekuensi gitu. jadi aku bersyukur juga. Oh iya, ternyata aku di TikTok ketemu orang baik sih, ada 2 orang gitu loh. Dan bikin aku nyaman gitu loh. Kasih Mami. Mami sehat-sehat ya.
Iya. Merasa kurang baik, nggak bagus, merasa diri lebih baik juga. Iya benar. Oh iya, aku nanya satu lagi, gimana biar kita tuh jadi orang yang fokus gitu, fokus sesuatu. Berbagai cara, Mam. Jadi kayak mungkin orang tuh punya cara sendiri ya. Kalau aku meditasi. Meditasi itu gak harus dilakukan duduk, diem, itu ya, itu lebih bagus seperti itu. Tapi meditasi itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi ketika kita ngobrol nih, aku sama Mami nih, aku fokus, pikiranku nggak kemana-mana. Ini melatih banget. Jadi ketika kita di luar menghadapi sesuatu, kita juga akan fokus. Itu misalnya Mami ngobrol sama anaknya atau sama suaminya atau gimana, fokus. Coba fokus, pikirannya jangan kemana-mana. Itu namanya meditasi juga, tapi cabangnya namanya Zen. Kalau meditasi yang diam, duduk, apa ngilangin semua yang ada, beban yang ada, nggak memikirkan apa-apa, itu lebih bagus. Itu tapi dilatih, nggak langsung bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau meditasi seperti ini bisa dilakukan juga teman-teman. Jadi fokus. Jadi Mami ngomong aku dengerin banget. Aku fokus sama Mami. Jadi nanti spontanitasnya itu juga jawabannya juga ada gitu. Gitu. Aku belajarnya juga dari situ, Mama. Amin. Itu fokusnya seperti itu. Salam, terima kasih. Iya, makasih Kak Sentrit. Waalaikumsalam. Dan aku ada curhat lagi, aku tuh punya penyakit ketakutan berlebihan dan aku sugesti tinggi dan aku pernah jadi pasien obat dokter jantung karena ada orang meninggal jantung dan aku terasa sakit jantung juga. Itu GERD. Aku merasa diriku tuh aneh gitu loh. Itu GERD, Mami. Apa? Kayak GERD. Jadi kayak jantung berdebar-debar, terus gelisah, berpikirnya kemana-mana gitu kan? Iya. Misalnya aku mau naik pesawat, pikiran aku, nanti jatuh di laut nih gitu loh. Iya, itu GERD. Fokus aja, Mam. Coba belajar meditasi. Meditasi itu bukan aneh-aneh ya, teman-teman ya. Jangan salah paham ya. Meditasi itu bukan ajaran apapun. Jadi meditasi itu menenangkan diri, menghilangkan beban yang ada. Kita seharian ini kan berpikir nih teman-teman, dari pagi sampai malam kita kan kerja, pikiran kita muter, tenaga kita keluar. Lah meditasi itu kayak ngecas, jadi kayak introspeksi diri, kayak bersyukur. Iya, gue hari ini bisa ketawa, gue hari ini bisa senang nih, gue hari ini bisa makan enak. Itu kayak rasa syukur teman-teman, rasa syukur. Jadi nikmatin nafas yang masuk, keluarkan, nikmatin nafas yang masuk, keluarkan. Itu lebih ke syukur. Jadi hari ini gue masih hidup nih, itu segini pentingnya nih nafas buat gue gitu. Kasih Riani. Gitu Bun. Jadi kayak sebenarnya intinya harus bersyukur sih teman-teman gitu. Walaupun mungkin nikmat yang dikasih itu tidak sesuai ekspektasi kalian, tapi percayalah itu nikmat yang paling nikmat dikasih Tuhan gitu buat kita. Kadang-kadang gitu Bun, meditasi itu kayak ngecas Bun. Jadi habis meditasi itu siap Riani, nanti segar lagi, nanti fresh lagi gitu. Kalau aku sih seperti itu ya, tapi mungkin teman-teman punya cara lain gitu. Itu. Tadi inisial R nanya tuh, gimana? Masih ada nggak orangnya? Inisial R. Halo. Coba nih kalau jawab nih. Ya buat menghadapi kejenuhan ya itu tadi udah disampaikan banyak hal ya poinnya di atas, kayak ya mencari hal-hal yang baru, kesibukan yang baru gitu kan. Jadi kita jangan, tadi kan flat yang dia maksud itu lebih ke aktivitas ya. Ya kalau memang ngerasa itu menjenuhkan, ya berarti kamu berkesempatan untuk mencari hal-hal yang baru. Dengan mencari hal-hal yang baru akan datang juga orang-orang yang baru nanti di hidupmu gitu. Nah itu nanti ada lagi tuh pembelajaran hidup supaya kamu bisa menjadi lebih dewasa lagi, bisa lebih pintar lagi gitu loh. Kadang kita hujan ya. Jadi supaya nggak jenuh itu ya gitu. Jangan menutup diri, sama jangan jangan melakukan hal-hal yang kayak terlalu ini deh, terlalu antika, Bang Andi. Terlalu apa? Terlalu monoton, membosankan, terlalu monoton gitu kan. Jadi ya cari ini yang baru deh. Misalnya kita belum pernah
Kadang orang tuh nggak menghargai apa yang datang di hidupnya, itu salah satu yang buat jenuh juga sih. Dia terlalu banyak penolakan sebelumnya gitu. Misal dia nggak suka hobinya ini, entah temennya gitu kan. Akhirnya lama-lama dia jenuh sendiri karena dia terlalu banyak menolak juga gitu loh. Jadi makanya kejenuhan tuh datang bisa dari diri sendiri atau dari penolakan dari diri sendiri gitu kan. Atau memang hidupnya yang flat gitu loh, nggak ada yang bisa dia lakuin gitu. Dia nggak punya skill apapun. Gitu loh inisiatif. Masih ada nggak sih? Kalau masih ada nanti aku jawab. Wah, Ya udah turun dulu ya. terima kasih apa? Ya, Pokoknya Ya, makasih makasih ya, Mami ya. Kabar ya, Mami ya. Semoga Makasih ya, Mam. Salam kenal ya. banyak Amin. Aku follow ya. Kami sehat-sehat ya. Ya, amin amin. Semoga kedepannya aku jadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Sama kita Kabarin juga. kalau Terima kasih Kita banyak doain. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.